Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran etika profesi yang kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang etika profesi dalam bidang akuntansi dan keuangan yang kaitannya dengan pekerjaan apa saja yang bisa ditekuni di bidang akuntansi dan keuangan. Untuk mengawali pembelajaran kompetensi dasar ini, kita akan memperdalam untuk mengetahui tentang etika itu apa, kemudian profesi itu yang seperti apa, kemudian akan berakhir tentang pembahasan profesi yang nanti bisa digeluti seseorang terkait dengan akuntansi dan keuangan. Yuk kita mulai dengan mengetahui etika atau istilah lainnya etik. Kata dasar etika atau etik itu adalah etos yang memiliki pengertian tentang norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran yang akan digunakan manusia untuk menunjukkan perilaku yang baik. Ada penekanan pada tingkah laku. Etika penekanannya pada tingkah laku manusia. Artinya berkaitan dengan perbuatan ataupun sikap yang bisa dilihat secara langsung, bisa diamati dengan kasat mata, orang bisa menilai, bisa memberikan komentar apakah tingkah laku itu baik, tingkah laku itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sekali lagi bahwa etika berarti norma, etika berarti nilai, etika berarti kaidah ataupun ukuran-ukuran. Artinya ada standar bahwa tingkah laku itu yang baik seperti apa. Ada standar tingkah laku yang dikatakan sesuai akan berkaitan dengan nilai-nilai yang ditentukan. Dengan kata lain, bahwa etika adalah aturan perilaku ataupun kebiasaan manusia dalam lingkup pergaulan antara individu, antara kelompok tertentu, di mana dari pergaulan akan tampak mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai ataupun mana yang tidak sesuai. Poin pentingnya pada hal pertama ini bahwa etika nanti akan menunjukkan perilaku ataupun tingkah laku yang umumnya menjadi kebiasaan manusia dalam melakukan tindakan bersosialisasi dengan manusia yang lain, di mana tingkah laku itu utamanya yang menunjukkan tingkah laku yang dikatakan benar, tingkah laku yang dikatakan baik. Poin kedua, etika nanti akan ada etika khusus.
Di sini ditekankan etika khusus berkaitan dengan bidang kehidupan yang khusus. Artinya ada spesifikasi tertentu yang nanti akan menunjukkan atau sebagai tempat, sebagai wahana, manusia itu bisa menunjukkan tingkah lakunya, di mana tingkah laku itu akan berdasarkan prinsip-prinsip moral tertentu. Contohnya, ada satu spesifikasi kegiatan khusus tentang pembuatan keputusan dalam organisasi OSIS, misalkan di sekolah. Akan mengambil keputusan tertentu, sebelumnya dilakukan musyawarah yang akan disepakati oleh anggota organisasi tersebut. Artinya, keputusan tidak akan diambil oleh satu orang atau satu pihak yang ada di organisasi tersebut. Itu contoh bidang kehidupan yang khusus, sehingga nanti etika itu akan berlaku dalam organisasi, dalam lembaga tertentu, di mana organisasi atau lembaga tertentu tersebut akan memiliki prinsip-prinsip dasar yang disepakati bersama. Nah, dalam etika profesi nanti akan masuknya di kategori etika khusus karena ditunjukkan etika profesi. Berarti etika itu akan berlaku pada profesi-profesi tertentu. Sehingga kita bisa lihat dalam pembagian di etika khusus ada dua bagian, etika individual dan etika sosial. Nah, etika profesi nanti akan masuk di kelompok etika sosial. Karena di etika sosial penerapannya manusia itu akan saling berkomunikasi. Manusia akan saling bekerja sama, di mana dalam etika profesi meliputi kewajiban, meliputi sikap, meliputi pola perilaku, di mana nanti akan ditaati oleh orang-orang ataupun manusia-manusia yang ada di profesi tersebut. Kesimpulannya bahwa etika profesi masuk dalam kelompok etika khusus, yaitu etika sosial. Alasannya karena dalam etika profesi nanti penekanannya pada kegiatan yang dilakukan pada profesi-profesi tertentu. Tiap profesi nanti kegiatannya akan berbeda. Di profesi itu mestinya nanti ada kerjasama yang dilakukan oleh antar manusia. Sehingga manusia itu mestinya akan menyepakati tentang kewajiban, tentang sikap yang harus dilakukan, pola perilaku yang disepakati bersama yang seperti apa. Itu poin yang kedua. Ternyata di etika profesi nanti akan termasuk di kategori etika khusus. Kemudian hal yang ketiga, tadi kita sudah sering mendengar ada istilah etika profesi. Sekian kali sudah kita jumpai, di slide-slide sebelumnya ada. Pada hal yang ketiga ini kita akan berbicara tentang profesi dan profesional. Ada perbedaan antara profesi dan profesional. Intinya bahwa profesi itu adalah pekerjaan. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi. Artinya
Orang yang melakukan kegiatan biasanya disebut profesional, sedangkan pekerjaannya itu kita sering menyebutnya sebagai profesi. Apakah profesi itu adalah pekerjaan? Belum tentu, karena profesi adalah pekerjaan yang dituntut harus memiliki satu keahlian, harus memiliki satu kompetensi. Contohnya apa? Profesi adalah satu pekerjaan yang menuntut adanya kompetensi tertentu. Contohnya, seseorang yang melakukan pekerjaan dengan keahlian tertentu nanti akan memiliki izin khusus. Di sini ada contoh izin khusus. Contoh realnya seperti yang Anda amati di profesi sebagai seorang guru. Kami, Bapak Ibu guru, saat melakukan pekerjaan punya izin untuk melakukan komunikasi dengan siswa, di mana izin itu melalui proses tertentu, melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga izinnya bisa dikeluarkan. Artinya, kami tidak bisa melakukan pekerjaan tanpa ada izin tertentu. Itu yang namanya profesi. Kalau tanpa izin tertentu, profesinya ya tidak bisa dilakukan. Kemudian, untuk profesional terkait dengan orang yang memiliki keahlian tertentu, di mana keahlian itu mestinya ya bisa bervariasi, bisa ada yang memiliki keahlian yang unik, keahlian yang beda dari yang lain, di mana bisa jadi orang tersebut akan melakukan pekerjaan dengan tujuan mencari mata pencarian atau uang untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang namanya profesional. Tanpa memiliki keahlian tertentu, orang yang melakukan pekerjaan tidak bisa disebut sebagai seorang profesional. Hal ketiga sudah, sekarang kita lanjut di peranan etika dalam profesi. Peranannya apa? Etika dalam profesi. Yang pertama akan berperan dalam tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Tadi profesi itu meliputi pekerjaan yang menuntut keahlian. Salah satunya keahlian itu biasanya akan dilindungi manakala melakukan pembentukan kelompok. Ada anggota profesi tertentu. Kalau profesinya sebagai guru biasanya punya forum tersendiri. Ada yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan PGRI. Dalam PGRI akan ada tata nilai, di mana aturan-aturan dalam tata nilai itu akan diterapkan dalam organisasi PGRI. Itu peranan etika yang pertama. Akan mengatur segala kegiatan, segala kehidupan yang ada dalam profesi tertentu. Kalau sudah jadi aturan, berarti anggota yang ada dalam organisasi profesi tertentu harus mengikuti, harus mentaati aturan-aturan yang ditentukan. Selanjutnya, peranan yang kedua, bahwa tata nilai itu akan tertuang secara tertulis.
Artinya tidak sekedar ucapan secara lisan, tidak hanya sekedar omongan dari satu orang ke orang lain, tapi ada legalitas, ada pengesahan. Kita sering mendengar istilah kode etik profesi. Nah, itu satu contoh bahwa nilai-nilai ataupun aturan-aturan yang ada dalam satu profesi tertentu dituangkan, disahkan, disepakati bersama. Jadi pegangan setiap anggota yang ada dalam profesi tersebut. Semuanya akan tahu, semuanya akan paham, semuanya ya akan mentaati atau mengikuti segala sesuatu yang sudah ditentukan. Lanjut poin ketiga. Apabila ada kejadian anggota yang ada dalam profesi tertentu melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar kesepakatan. Bisa jadi hal ini nanti terjadi, ya alasannya bisa bervariasi. Seseorang yang paham sudah mengerti tata nilai, mengerti aturan-aturan, belum tentu dijamin 100% anggota itu akan selalu mengikuti. Ada kemungkinan anggota-anggota profesi tertentu melakukan pelanggaran, artinya melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak disetujui di profesi tertentu. Ada pelanggaran karena melakukan tindakan yang tidak sesuai. Sehingga nanti mestinya ada aturan-aturan yang akan termuat dalam kode etik profesi manakala ada anggota yang melakukan tindakan yang tidak etik. Itu 3 peranan etika dalam profesi. Nah, tadi kita tahu bahwa kode etik profesi akan mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Aturan atau tata nilai tadi sudah disepakati bersama oleh anggota kelompok, sehingga aturan itu akan ditulis, akan disahkan. Kita kenalnya dengan sebutan kode etik profesi. Dalam kode etik profesi ini akan mengatur tingkah laku moral, kaitannya dengan kejujuran akan termuat dalam kode etik profesi. Jujur itu yang seperti apa, mengatakan benar itu yang seperti apa, dan seterusnya. Contoh konkretnya, sumpah dan janji pegawai negeri sipil atau PNS. Ini saya alami saat mulai melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Pada satu kesempatan tertentu mengucapkan sumpah dan janji, meliputi beberapa poin. Contohnya, tidak boleh menjadi anggota organisasi politik tertentu. Berarti selama saya statusnya sebagai pegawai negeri sipil, kode etik yang harus saya ikuti, kode etik profesi yang harus saya taati, ya tidak boleh bergabung dalam organisasi politik tertentu. Nah, itu akan berlaku seterusnya sampai status saya sebagai pegawai negeri sipil sudah berakhir.
Itu contoh kode etik profesi. Selanjutnya, dengan adanya kode etik profesi bisa menjadi penyeimbang. Hal-hal negatif biasanya tidak diharapkan, tetapi bisa jadi sewaktu-waktu akan muncul. Nah, kalau ada kode etik profesi yang ditentukan, yang disepakati, hal-hal yang dimungkinkan terjadi bisa tertutupi, paling tidak bisa mengurangi. Ya, ibaratnya kalau kita mau melangkah mencapai tujuan tertentu, kita tahu jalan yang benar, jalan yang lebih cepat, jalan yang aman. Sehingga kode etik profesi bisa berfungsi sebagai penyeimbang ataupun sebagai kompas, penunjuk arah agar profesi tertentu bisa memiliki mutu, dipercaya oleh masyarakat, nanti akan selalu mendapat respon yang positif dari masyarakat. Sehingga akan sangat banyak manfaatnya manakala profesi tertentu memiliki kode etik. Nah, kode etik dapat berhasil dengan baik apabila diawasi terus-menerus. Mengapa harus diawasi terus-menerus? Karena manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya selalu ingin lebih, selalu kurang, dan seterusnya. Sehingga celah-celah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu sangat-sangat dimungkinkan terjadi. Nah, sekarang apabila kode etik itu dilanggar oleh anggota-anggota dalam profesi tertentu, biasanya ada sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi yang bersangkutan. Ini biasanya sudah sangat berat. Sanksi moral belum tentu semuanya bisa menjalani. Dikucilkan, tidak punya teman, dan seterusnya. Sehingga dengan pemberian sanksi seperti ini, seseorang ataupun manusia itu mesti akan mempertimbangkan manakala tingkah laku yang dijalankan itu melanggar dari kode etik yang sudah ditentukan. Dua sanksi ini sudah sangat berat bagi seseorang yang memiliki pemikiran atau akal yang sehat. Hal berikutnya, tujuan dibuatnya kode etik profesi. Ada 8 hal, ada 8 poin. Kita lihat di poin 1 terkait dengan martabat profesi. Artinya orang akan percaya dengan profesi tersebut. Responnya positif. Bisa jadi nanti semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa dari profesi tertentu. Ini poin di nomor 1. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Ada aturan, ada batasan, jadi anggota mesti akan bisa memilah dan memilih mana yang harus diikuti, mana yang tidak diikuti. Saat sudah mulai keluar dari jalur, kalau mengingat kembali kode etik yang telah ditentukan, bisa jadi arahnya sudah nanti dibelokkan atau membelok ke arah jalur yang benar. Kalau sudah ke jalur yang benar, otomatis nanti ya semua anggota yang ada di profesi tertentu akan sejahtera. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian, solid.
semuanya sepakat, semuanya setuju, semuanya mengakui, mengikuti, ya artinya suaranya hanya satu. Nah, itu poin 3. Kemudian poin 4, mutu profesi. Kualitasnya terjaga, tidak turun. Harus menyatakan A, ya nanti laporannya A. Harus menyatakan B, ya laporannya B. Tidak dibuat sebaliknya. Mutu profesi. Kemudian poin 5, mutu organisasi. Hampir sama. Kalau mutu profesinya terjaga, otomatis mutu organisasi profesinya juga akan terjaga. Contohnya, guru kalau melaksanakan tugas sebaik mungkin, otomatis organisasi profesinya PGRI tadi mesti akan mendapatkan ya nama baik yang lebih lagi. Poin 6, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Semuanya atas dasar hal yang baik. Manakala hanya mementingkan di kepentingan pribadi tertentu, itu mesti akan dikesampingkan. Kalau itu tidak benar, tidak baik, ya tidak akan dilakukan. Poin 7, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Solid tadi, semuanya di jalur yang sama, di arah yang sama, mestinya nanti ya kerjasamanya akan semakin kuat. Poin 8, menentukan baku standarnya sendiri. Tiap profesi mesti nanti aturannya, kode etiknya belum tentu sama. Ada yang jumlahnya 5, ada yang jumlahnya 10, ada yang 20, dan seterusnya. Artinya ya kesepakatan bersama dari anggota-anggota yang ada dalam profesi tersebut. Lanjut di fungsi kode etik profesi. Jadi pedoman, jadi dasar, melangkahnya harus ke arah kanan kiri, pedomannya ada. Ikuti saja kode etik yang sudah disepakati. Jelas nanti arahnya, jalannya pasti menuju ke jalan yang benar. Fungsi yang kedua, sarana kontrol sosial. Seseorang yang ada dalam anggota profesi tertentu, dia akan diamati oleh banyak orang, diamati oleh kelompok masyarakat tertentu. Mestinya ada batasan, tidak bisa bertingkah sewenang-wenang. Sedikit saja melakukan tindakan tertentu, mestinya orang akan melihat, orang akan merespon. Masyarakat bisa mengamati, bisa melaporkan. Sehingga kontrol sosial ini akan ya penting atas profesi tertentu. Fungsi yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi. Bukan jadi anggota profesi PGRI berarti tidak berhak untuk ikut menyepakati aturan-aturan atau tata-tata nilai yang ditentukan. Walaupun jabatannya tinggi, punya banyak kerjasama, punya banyak pengaruh, kalau tidak jadi anggota profesi tertentu, tidak bisa untuk ikut menentukan satu keputusan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Tidak punya wewenang. Sehingga akan sangat aman manakala ada orang yang tidak sepaham, ada orang yang tidak sejalur pola pikirnya. Fungsi kode etik ada 3, sebagai pedoman, sebagai sarana kontrol, kemudian mencegah ada campur tangan dari pihak lain. Nah,
Itu pembahasan kita kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya, hal-hal atau poin-poin berikutnya akan kita pelajari bersama pada kesempatan yang lain. Semoga semangat belajarnya tetap tinggi, kita diberi banyak kemudahan, kelancaran, dan kesehatan untuk belajar bersama kembali di pertemuan yang berikutnya. Untuk kali ini, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.